Apakah di sini pernah ketemu makhluk-makhluk astral gitu ya? Apalagi di Beringin itu. Kayaknya alhamdulillah saya tidak pernah syutingnya film Jolis Band. Datang pagi gitu ya, kemudian saya berdiri di pintu situ. Kemudian ada mahasiswa itu masuk ke perpustakaan. Pak, mau izin masuk perusahaan, silakan. Tidak lama keluar dengan badan yang masih basah. Loh, kamu dari mana? Saya habis mandi Pak di perusahaan. Nah itu. Saya dengar Bapak juga itu yang menanam pohon beringin ya sekarang. Iya betul. Pokoknya perusahaan tidak akan mati lah. Ya. We decode literacy. Pada awal Perpustakaan Universitas Negeri Malang berdiri, sivitas akademik yang berkunjung ke perpustakaan bersifat inklusif, menyeluruh, tradisional, dengan pelayanan yang konvensional. Buku menjadi instrumen kemajuan literasi personal, dan penentu referensi untuk tugas kuliah. Universitas Negeri Malang sebagai perguruan tinggi keguruan memiliki peran penting dalam menciptakan pendidik yang profesional. Bagaimana perkembangan literasi di perpustakaan masa itu? Ikuti terus channel ini. Ulasan menarik dengan pustakawan senior dengan berbagai macam pengalaman di dunia perpustakaan. Jadi, ikuti terus. Kembali lagi di Library Call, we decode literacy. Gimana nih kabar kalian semua? Baik. Udah makan semua ya ini? Oke, nanti akan ada konsumsi di akhir ya. Oke, pada podcast kali ini kita tuh ada judul yaitu The Expiration of Library Mr. Ali Perspective. Ada sebuah kayak kata-kata ya, itu tak terelakkan perpustakaan Universitas Negeri Malang akan punah, mendapat penuh wawasan dari Mr. Ali. Bersama kita nanti akan hadir Mr. Ali Mas'ud. Beliau sudah sangat lama bekerja di perpustakaan, kurang lebihnya 30 tahun. Mari kita sambut bersama. Oke. Beliau ini bernama Bapak Ali Mas'ud, Sos MM, makanya dijabat oleh beliau pembina tingkat 1 4B. Jabatan di perpustakaan itu sebagai pustakawan ahli media dan merangkap menjadi KKP bagian pengadaan dan pengolahan. Pendidikan yang ditempuh itu S1-nya ilmu perpustakaan dan dilanjutkan S2 manajemen. Tepuk tangannya apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Hari ini perjalanannya ke UM menaiki apa? Seperti biasa hari sebelumnya, kebetulan rumah saya tinggalnya jauh di Singosari sana. Kurang lebih kalau dari sini 13 kilo. Dan saya jalani sudah kurang lebih 39 tahun ya. Ya. Ini merupakan tahun terakhir saya. Iya. Selain kesibukan di perpustakaan itu, Bapaknya ngapain aja? Kalau di luar perpustakaan ya biasa bantu-bantu teman-teman mengadakan misalnya pelatihan-pelatihan ya di berbagai tempat. Ada juga di sekolah-sekolah yang dekat-dekat rumah biasa memerlukan jasa ya kerennya itu konsultan gitu ya, konsultan perpustakaan gitu. Saya juga terlibat tutorial di salah satu universitas negeri terbuka di Indonesia. Mungkin hari ini kami akan banyak
kayak ngobrol dengan Bapak seputar perpustakaan. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak, apakah perpustakaan di zaman dulu itu awal dari literasi? Kan dari yang pernah saya baca itu kurang lebihnya pengunjung terbanyak itu sekitar 1.800 di tahun 90-an. Wah, oke. Baik ya, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami, saya masuk ke UM ini tepatnya Juli tahun 1989 ya, dan pindah ke perpustakaan ini tahun 90. Tuh, pas pertama gedung ini ditempati. Gitu. Nah, awal-awal itu memang sebenarnya kegiatan literasi itu ya tidak hanya dimulai dari perpustakaan, ya jauh sebelum itu juga banyak kegiatan literasi. Cuman di perpustakaan ini sebagai pusatnya, kan ada pusat kumpulnya para mahasiswa, juga mereka berliterasi. Nah, memang benar di tahun 90 yang saya alami waktu itu bahwa perpustakaan kita ini pernah mencapai pengunjung pada puncak-puncaknya ya. Itu bukan hanya terjadi dalam satu hari saja, tapi juga setiap pekan, setiap hari itu pengunjungnya rata-rata sekitar 1.800-an sekian, itu bahkan kadang-kadang lebih gitu. sangat tinggi sekali. Bahkan apa ya, itu pernah diadakan survei oleh harian harian Surya pada tahun itu, bahwa perpustakaan kita ini merupakan perpustakaan paling top pengunjungnya. Bahkan mungkin tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga luar biasa ya. Mungkin apakah kayak ada perubahan menjadi lebih baik di perpustakaan di masa-masa sekarang? Soalnya yang saya tahu di masa-masa sekarang tuh perpustakaan tuh lebih kayak tidak semua mahasiswa itu ke perpus itu untuk membaca, tapi kayak sekedar mengerjakan tugas akhir dan karya-karya ilmiah. Memang di awal-awal itu kita kan bersaingnya itu dengan media sosial ya. Dengan media sosial. Awal-awal itu pada zaman itu, pada tahun-tahun 90-an itu, kita kan belum mengenal adanya misalnya medsos seperti ya, Facebook atau yang lainnya, atau handphone, itu kan belum ada zaman itu. Dan mereka sarana belajar yang paling efektif yaitu datang ke perpustakaan ya, waktu itu, zaman itu. Kalau sekarang katakanlah pengunjungnya itu sudah mulai berkurang dan fenomena itu memang terjadi di mana-mana ya. Itu karena persaingan medsos yang begitu kuat ya, sehingga anak-anak dalam berliterasi menggunakan katakanlah buku teks gitu, dan juga ketergantungan itu datang ke perpustakaan sudah mulai agak berkurang. Mereka bisa menggunakan gadgetnya untuk ya berselancar, mencari informasi dia butuhkan, seperti itu. Ya, perpustakaan yang benar. Sekarang ini bahkan perpustakaan tidak semata-mata digunakan untuk mencari sumber informasi, tapi banyak juga digunakan dengan kegiatan-kegiatan lain. Misalnya sarana belajar ya, apalagi kita ini, perusahaan kita di luar itu sudah dilengkapi dengan yang waktu itu menurut istilah Pak Joko ya, itu apa ya, namanya plaza perpustakaan ya, plaza perpustakaan yang dapat digunakan oleh para pemustaka untuk belajar sepanjang 24 jam penuh ya layanannya, dan itu mereka bisa belajar di sana full ya, maksudnya dengan akses yang tidak terbatas. Begitu juga ada, kita mempunyai sarana ingin baca ya, semuanya itu tempat-tempatnya mungkin untuk ukuran kita ya, di Malang ini tempat yang paling nyaman gitu ya, dan yang paling sering dikunjungi ya tempat-tempat itu ya, itu. Jadi saya lagi, memang perpustakaan untuk saat ini tidak hanya menjadi sarana untuk mencari informasi, tapi juga dengan kebutuhan yang lain, misalnya untuk rekreasi ya, untuk rekreasi itu perpustakaan saat ini. Mungkin saya juga mengalami ya, kayak kan mungkin saya berada di generasi yang sekarang, jadi kayak kita ke perpus tuh cuma mengerjakan tugas-tugas kuliah tanpa kayak meminjam buku yang kayak novel dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana?
Ada pengalaman menarik loh ya, Pengalaman sebelum nggak? teman-temannya itu. Pengalaman menariknya gini, ketika saya pernah datang pagi gitu ya, kemudian saya berdiri di pintu situ, kemudian ada mahasiswa itu masuk ke perpustakaan, Pak, mau izin masuk ke perpustakaan, oh, silakan. Tidak lama keluar dengan badan yang masih basah. Loh, kamu dari mana? Saya habis mandi Pak di pusat. Nah itu. Jadi ini benar nih kejadiannya real. Jadi mungkin di tempat kosnya itu entah ngantri atau gimana. Jadi perpustakaan digunakan sebagai tempat untuk selain membaca ya tempat-tempat yang tadi itu bisa juga mandi ya. Apalagi sekarang perusahaan kita itu dilengkapi dengan kamar mandi yang cukup representatif ya, ya sekelas dengan hotel bintang 5 ya. Jadi, sangat wangi ya, kamar mandi kita itu sangat wangi, benar nggak? Benar. Ya. Jadi mungkin membuat kenyamanan ya bagi para pemustakaan yang datang di sini. Ini tepuk tangan sekali lagi. Widi Code. Setelah kita melakukan perbincangan yang agak berat, mungkin kita bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari Bapak Ali selama di perpustakaan itu bagaimana? Oke, diceritakan mulai awal. Iya, Oke. dari awal masuk. Baik. Saya dulu kan awalnya mengawali karir itu saya dari SMK dulu ya, dari SMK Grafika, SMK 4 waktu itu di Jalan Bongan Solo, Kota Malang ini, kemudian pindah ke Tanimbar. Kemudian saya waktu itu pengangkatan pertama ketika lulus saya tidak sempat menganggur. Ketika saya masih sekolah sudah ada tes untuk CPNS zaman itu. Saya mengikuti tes CPNS di antara 38 orang, saya termasuk yang diterima di antara 2 orang. Yang satu saya, Pak Ali, yang satunya lagi Pak Sohibul Ansor. Pak Sohibul Ansor, ya, dosen di perpustakaan kita sekarang. Itu Pak Sohib waktu itu dikirim ke Manado, saya dikirim ke Pontianak selama 4 tahun. Jadi CPNS saya itu saya tempuh di Kalimantan Barat di Pontianak. Kemudian pada tahun keempat, pas bulan Juli 89 itu saya hijrah ke sini. Coba-coba mengajukan mutasi ya, pindah. Tidak ada bayangan saya waktu itu untuk pindah lagi ke Jawa gitu ya. Bayangan saya, wah saya ini paling-paling sampai pensiun ya di Kalimantan nih. Katanya nggak tahu angin apa waktu itu yang mengilhami saya sehingga saya punya ide kok saya kepingin pindah gitu. Waktu itu prosesnya tidak terlalu sulit. Saya mengirimkan permohonan pindah ke IKIP ketika itu, IKIP Malang ya. Pada tahun itu, pada bulan itu 5 minggu ya, waktu itu 1 bulan lebih, saya sudah mendapat jawaban. Intinya gini, waktu itu pembantu wakil rektor 2 saat itu pada tahun 89 itu memberikan rekomendasi IKIP Malang tidak berkeberatan menerima saudara pindahan itu ya. Luar biasa senang saya itu. Bayangkan yang 4 tahun merantau ke Kalimantan, kemudian saya kembali lagi ke daerah asal, itu luar biasa senangnya. Kemudian setelah itu saya mengawali karir. Waktu itu saya masih SMK. Kemudian begitu nyampe di Malang sini di IKIP waktu itu ya. Saya ditempatkan di percetakan, kemudian tidak berselang lama, hanya 8 bulan saja saya bekerja di percetakan yang sekarang posisinya itu penerbit di depan Geraha Cakrawala itu kan ada penerbit. Nah, saya dulu pernah di situ selama 8 bulan. Kemudian setelah itu saya dimutasi ke Perpus pada tahun 90. Pas gedung ini barusan diresmikan tahun 90 oleh Pak Rektor waktu itu ya Pak Mas Hadi Suparto sejak saat itu saya menjadi karyawan perpustakaan sini atau pegawai, belum pustakawan ya. Kemudian setelah itu ada seleksi untuk beasiswa ya D3 di Universitas Airlangga Surabaya. Saya ikut beserta 11 orang
ya, 11 orang. Kemudian waktu itu yang nyangkut, ya, bahkan ada sarjananya waktu itu 2 orang, ya, tidak saya sebutkan namanya, tapi ada, mereka tidak lolos, dan kebetulan saya lolos waktu itu. Saya lolos untuk seleksi beserta 1 orang lagi, yaitu Pak Listariono. Saya waktu itu dikirim dekat-dekat saja ke Surabaya, sedangkan Pak Listariono dikirim ke Makassar untuk mengikuti diploma itu pada tahun itu. Nah, diploma saya sudah diploma ilmu perpustakaan di UNER, ya, Profesor Langga. Kemudian kembali lagi ke sini, saya masih belum puas, ya, masa katanya dulu pernah ada pemimpin perpustakaan atau kepala perpustakaan yang pertama dulu namanya Pak Budistio MLS, ya. Jadi waktu itu yang memotivasi saya, kamu itu cuma mosok kayak gitu-gitu tok gitu ya, puas dengan diploma itu. Saya terpacu ya dalam diri saya, termotivasi. Akhirnya saya tidak terima kan dalam diri saya, masa saya masih kerjaan saya kan masih sekian puluh tahun ke depan waktu itu, ya, masih 20 tahun lebih, masa saya selamanya seperti ini, saya harus kuliah lagi. Akhirnya saya mengikuti seleksi lagi, saya lolos di S1 ilmu perpustakaan. Mantap. Alhamdulillah. Karena nanti tepat waktu, kemudian diangkatlah saya pada saat itu untuk mengikuti jenjang karir sebagai tenaga fungsional pustakawan. Ya, pustakawan. Pertama saya mengawali karir sebagai pustakawan, kalau dulu tingkat terampil, ya. Dulu kan ada pustakawan tingkat terampil dan tingkat ahli. Yang tingkat terampil itu ijazah serendah-rendahnya itu diploma, SMA dan diploma. Dan untuk yang ahli itu ijazah serendah-rendahnya S1. Kemudian setelah saya menamatkan S1, saya passing. Jadi dari pustakawan terampil menjadi pustakawan ahli waktu itu. Ya, kemudian seiring waktu ya terus berkembang, kemudian pangkat saya naik pelan-pelan ya, melalui angka kredit poin yang saya peroleh melalui kegiatan sehari-hari. Ada juga pendidikan, pengabdian masyarakat, melatih, dan seterusnya ya, bersama teman-teman yang lain mengembangkan ilmu perpustakaan ini. Kemudian sampailah saya pada saat ini dengan jenjang sebagai pustakawan ahli madya. Ya, satu memang sampai saat ini, pada saat kita bicara ini, untuk di Kementerian Ristek dan Teknologi itu jenjang paling tinggi itu memang sampai pada madya, belum ada yang sampai ke utama, kecuali di departemen lain, ya. Departemen lain memang sudah ada yang utama, sedangkan untuk yang perguruan tinggi belum ada yang berhasil sampai utama. Bahkan ada beberapa teman yang ya banyak menerbitkan bukunya banyak, terus dia juga senior saya dulu, itu dia mau tak mau memang harus nyampe hanya pada level pustakawan madya saja, terus tak mau pensiun. Kalau utama bisa tambah 5 tahun lagi saya, bisa 65, ya setingkat guru besar. Guru besar. Sekarang guru tidak begitu besar. Karena belum sampai utama kan. Ya, karena kalau utama itu bisa setingkat dengan guru besar. Nah, jadi pensiunnya 65. Tapi saat ini saya pensiun pada usia ke-60. Tepatnya nanti pada tanggal 30 Juli. Ya, jadi 1 Juli tahun ini insya Allah saya sudah purna tugas. Inilah kisahnya tadi ya sampai hari ini. Saya dengar Bapak juga itu yang menanam pohon beringin ya sekarang. Iya, betul. Kala itu sekitar tahun 2002 ya. Jadi waktu itu ada masa pergantian pimpinan dari Pak Budi Setio, ya, MLS waktu itu kepada Pak Andoyo, ya, kepada Pak Andoyo waktu itu. Kemudian di halaman kita itu masih pengelolaan pertamanannya belum sebagus sekarang dan tanamannya tidak sebanyak sekarang. Jadi dulu masih tanamannya itu kecil-kecil, kayak yang sekarang kan ada sebutan hutan UM itu ya, hutan UM lah gitu.
Nah itu dulu tanamannya tidak sebanyak itu, dan sekarang kan sudah tumbuh besar-besar itu. Nah dulu kecil-kecil tahun 2002 itu di halaman kita itu kosong, itu peta-peta. Kemudian waktu itu pimpinan, Pak Ali ini kira-kira tengah ini dikasih apa ya? Saya langsung muncul ide spontan saja, kasih beringin aja Pak. Oh iya Mas, boleh. Kita carikan pohon beringin, terus saya ngajak Pak Warno waktu itu, orang plasma sini, dulu adalah karyawan sini juga. Nah, Pak Warno kita cari pohon beringin. Oke, langsung pada saat itu tahun 2002 ditanamlah pohon beringin yang sekarang menjadi ringin baja itu. Itu kurang lebih umurnya sudah 2002, sekarang 2024, 22 tahun itu. Wow. Dan itu Lebih tua pohon beringin daripada saya. Oh iya ya. Saya tahun berapa? 2003. Tahun 2003. Iya. Oke. Umurnya tuh Pak di pohon beringin itu kayak banyak yang tak nampak di situ. Masa? Iya. Sering kita kayak tweet di Twitter kayak gitu Pak. Iya Pak. Emang bener Pak kayak gitu? Saya rasa enggak sih. Saya dulu awal-awal saya di sini tuh saya sering bekerja sampai larut malam di sini. Ya, dengan teman saya dulu almarhum Pak Muhammad Ikhwan. Dulu saya dulu ketika S1 saya itu paruh waktu. Jadi maksudnya gini, saya kan izin belajar, tidak tugas belajar, sehingga saya harus tetap melaksanakan tugas perkantoran saya seperti biasa. Hanya waktu itu dikasih dispensasi mulai pagi jam 7 sampai jam 12. Sejak jam 12 itu saya boleh izin untuk kuliah. Nah, waktu itu dapat dispensasi seperti itu. Ketika kan pekerjaan di bagian pengolahan, saat itu saya di pengolahan. Saya masih jadi staf ya waktu itu. Jadi itu pekerjaan kan muter. Habis dikerjakan oleh bapak ini, kemudian selesai dikirim ke meja ini, selesai ini dikirim ke meja ini, dan sampai sekarang sistemnya seperti itu. Ketika salah seorang waktu itu telat, katakanlah tidak bekerja, maka meja itu akan ditumpuki pekerjaan oleh teman-temannya. Nah, kan memang seperti itu. Pertama, kalau boleh diurutkan pekerjaannya, yaitu membuat katakanlah stempel kasih identitas. Setelah itu dibuatkan deskripsi katalognya, setelah itu dibuatkan nomor kelasnya dan seterusnya sampai terakhir finishing membuat label dan dikirim. Nah, itu kan muter dan ditangani personal satu orang. Ketika sudah selesai di stempel, maka akan dikirim ke bagian deskripsi. Deskripsi selesai, maka akan dikirim ke bagian klasifikasi. Klasifikasi selesai, maka akan dikirim ke bagian label. Label selesai akan kembalikan ke koreksi terakhir. Nah, begitu. Nah, ketika saya tinggal, maka meja saya itu, yang tadi saya tinggal kuliah kan, jam 12 saya harus pergi ke Surabaya, karena waktu itu untuk S1 perpustakaan di Malang ini belum ada, bahkan di Jawa Timur, satu-satunya penyelenggara S1 saat itu, ketika tahun 90-an itu hanya Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Itu, UNER saja waktu itu hanya diploma 3 saja, jadi belum ada waktu itu. Maka saya mau tak mau harus ya Surabaya Malang ini tiap hari ya, PP. Nah, ketika pekerjaan di tempat saya itu penuh, ketika saya tinggal kuliah, maka malam setelah kuliah itu saya biasa bekerja dengan Pak Ikhwan itu, mengerjakan, saya ngentri data segala macam itu ya. Besok tahu-tahu meja saya sudah bersih, sudah pindah ke sebelahnya lagi. Begitu dan seterusnya. Iya malam saya, hampir beberapa kali saya melakukan seperti itu. Dan seperti yang Anda ceritakan tadi, apakah di sini pernah ketemu makhluk-makhluk astral gitu ya? Apalagi di beringin itu. Kayaknya alhamdulillah saya tidak pernah menemui hal itu ya. Tidak tahu kalau mungkin yang lain. Ya, tapi alhamdulillah saya tidak pernah menemui hal itu, alhamdulillah. Dan saya tidak mau berkenalan juga sih. Kasih nomor HP. Nomor HP. Tapi yang jelas sekarang banyak teman-teman kita yang memanfaatkan ringin baja itu sebagai tempat untuk berteduh, bercengkrama. Kalau sore Anda mungkin lihat kan sangat ramai sekali. Bahkan beberapa event pernah diselenggarakan di ringin baja. Kalau nggak salah syutingnya film Jolis Band berapa? Jolis Band 2 ya? Nah itu pernah ambil gambarnya di sana. Belum tahu waktu itu. Sayang sekali.
Mbak Wenka sudah mengalami banyak pergantian kepemimpinan di perpustakaan. Iya. Mungkin Mbak bisa memberikan satu kata untuk masing-masing kepemimpinan. Oke, saya waktu itu pernah pertama itu Pak Budistyo, ya Pak Budistyo MLS waktu itu Master Library. Jadi kepala perpustakaan zaman saya dulu adalah Pak Budistyo, itu lulusan di Buffalo, Amerika. Wow. Beliau sangat disegani di kawasan orang-orang pustakawan tentunya ya. Sangat dikenal juga. Kalau satu kata untuk beliau itu tegas. Yang berikutnya gantinya itu Pak Handoyo. Yang Pak Handoyo itu juga pertama teman saya dulu, kemudian beliau diangkat menjadi kepala perpustakaan, selanjutnya diangkat sebagai kepala biro di UM sini. Satu kata untuk dia itu formal orangnya, ya formal. Kemudian penggantinya itu Pak Darmono, MSI, dia lulusan UI, S2-nya juga orang perpustakaan. Nah, beliau sangat dikenal di kawasan orang-orang pustakawan juga. Beliau pernah menjabat sebagai kepala FKP 2TN kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah itu. Sama juga orangnya sangat formal ya, formal. Ya karakteristiknya kurang-kurang lebih Pak Handoyo itu sama. Berikutnya penggantinya waktu itu Profesor Dr. Joko Saryono, ya itu yang merubah wajah perpustakaan menjadi yang seperti saat ini. Beliaunya itu sangat humble ya, sangat luar biasa humanis ya. Ya, dia bisa bergaul dari kalangan apa saja ya, mulai dari tukang kebun sampai ke tingkat pejabat tinggi. Beliau sangat akrab sekali ya, itu pesan saya. Jadi satu kata untuk Prof Joko itu humanis. Kemudian penggantinya yang sekarang ini adalah Bu Rensi, ya Bu Rensia. Beliau masih sangat muda, ya itu kelahiran kalau nggak salah saya itu 84, dan itu masih adik saya itu. Ya, jadi beliau masih sangat muda, energik, banyak gagasan-gagasan baru yang dimunculkan dari ide-ide beliau, termasuk kegiatan kita pada saat ini mungkin adalah salah satu ide dari beliau. Medical seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ali, kan sekitar satu bulanan Bapak kan akan pensiun. Purna tugas. Iya, purna tugas. Mungkin podcast ini tuh ditujukan untuk memberikan penghargaan untuk Bapak telah mengabdi selama kurang lebih dari 30 tahun dan menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lebih muda juga. Bisa berikan tepuk tangannya. Sebelum kita tutup acara podcast, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement. Oke, jadi ada istilah library is never die, ya. Perpustakaan itu tidak akan mati kan. Ya, kalau itu menurut saya ya. Jadi kalau tadi judulnya yang ditanya yang pertama tadi inspiration. Itu. Jadi pokoknya perpustakaan tidak akan mati lah. Ya, kalau menurut saya. Biarpun zaman berkembang kayak apa ya, sekarang media sosial begitu gencarnya, tapi saya rasa kalau perpustakaan bisa mengimbangi perkembangan dan pertumbuhan informasi yang ada di dalamnya, perpustakaan masih tetap akan dibutuhkan oleh para perpustakaan. Saya rasa itu. Mungkin terima kasih atas waktu yang sudah diberikan sama Pak Ali. Semoga Bapak diberikan kesehatan, amin, amin, barokah dan kelancaran rezeki. Amin. Sampai jumpa dengan kami di channel yang sama dengan tema yang mungkin kita bisa membahas tentang perpustakaan, konspirasi, teori-teori yang mungkin bisa kita pecahkan
silahkan, mungkin bisa kita tambahkan atau mungkin bisa teman-teman berikan komentar untuk tema di next episode-nya. Mantap. Yang perlu kalian tahu juga kalau podcast ini tuh ditujukan untuk pendidik dan mahasiswa untuk menceritakan pengalaman yang berkaitan tentang informasi-informasi wirausaha, literasi, inklusif dan segala hal menarik dalam dunia akademik dari kita. Mantap. Sampai bertemu lagi di Library Call Wikicode Library. Senja, mungkin namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia.